Psikologi pembelajaran, karakteristik siswa sekolah dasar. Selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa anak-anak SD belajar dengan cara yang berbeda? Mengapa mereka begitu aktif dan penuh rasa ingin tahu? Hari ini kita akan menjelajahi dunia psikologi pembelajaran dan memahami karakteristik unik siswa sekolah dasar. Perkembangan kognitif. Mari kita mulai dengan perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, anak usia SD berada dalam tahap operasional konkret, yaitu usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir logis tentang hal-hal yang konkret atau nyata. Mereka sudah bisa memahami konsep sebab akibat, mengklasifikasikan objek, dan memahami angka dengan lebih baik. Namun, ada yang penting untuk diingat. Mereka masih kesulitan memahami konsep abstrak, misalnya lebih mudah bagi mereka memahami 5 apel dibandingkan konsep keadilan atau demokrasi. Oleh karena itu, pembelajaran di SD harus menggunakan benda konkret, gambar, dan pengalaman langsung. Karakteristik fisik dan motorik. Dari segi fisik, siswa SD sedang mengalami pertumbuhan pesat. Energi mereka sangat tinggi dan mereka butuh bergerak. Keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan melempar sudah berkembang baik. Sementara motorik halus seperti menulis dan menggambar terus diasah. Ini mengapa pembelajaran aktif sangat penting. Anak-anak SD belajar lebih baik ketika mereka bisa bergerak, menyentuh, dan melakukan aktivitas fisik, bukan hanya duduk, diam, mendengarkan. Perkembangan sosial emosional. Siswa SD juga sedang berkembang secara sosial dan emosional. Mereka mulai membangun persahabatan yang lebih dalam dan belajar bekerja sama. Di usia kelas rendah, mereka masih egosentris dan fokus pada diri sendiri. Tetapi seiring bertambahnya usia, mereka mulai memahami perspektif orang lain. Siswa SD sangat membutuhkan pujian dan pengakuan. Mereka ingin diterima oleh teman-teman dan gurunya. Rasa percaya diri mereka sedang terbentuk sehingga kritik yang keras bisa berdampak negatif. Mereka juga belajar mengatur emosi meskipun kadang masih meledak-ledak. Konflik dengan teman adalah bagian normal dari proses belajar bersosialisasi. Gaya belajar dan perhatian. Perhatian siswa SD masih terbatas. Mereka bisa fokus sekitar 10-20 menit. Kemudian perlu jeda atau pergantian aktivitas. Mereka belajar melalui berbagai cara. Visual dengan melihat gambar, auditori dengan mendengar cerita, dan terutama kinestetik dengan melakukan langsung. Rasa ingin tahu mereka sangat tinggi. Mereka suka bertanya, mengapa dan bagaimana. Ini adalah momen emas untuk mengembangkan minat belajar sepanjang hayat. Implikasi untuk pembelajaran. Lalu, bagaimana kita mengajar dengan efektif? Berikut kuncinya. Pertama, gunakan metode konkret dan visual. Bawa benda nyata ke kelas. Kedua, buat pembelajarannya aktif dan menyenangkan. Kombinasikan dengan permainan dan gerak. Ketiga, berikan pujian yang tulus dan spesifik. Bangun kepercayaan diri mereka. Keempat, ciptakan lingkungan yang aman secara emosional di mana anak bebas bertanya tanpa takut salah. Kelima, variasikan metode mengajar dan berikan jeda rutin. Memahami karakteristik siswa SD adalah kunci pembelajaran yang efektif. Setiap anak adalah individu unik dengan kebutuhan yang berbeda, tetapi memahami pula umum perkembangan mereka membantu kita menjadi pendidik yang lebih baik. Ingat, masa SD adalah pondasi untuk perjalanan belajar seumur hidup. Mari kita ciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Terima kasih telah menyimak.